Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita pasti mengenal apa itu paroki, stasi, dan lingkungan. Dan semua ini mempunyai pimpinan. Di paroki ada pastor paroki, lengkap dengan DPP dan seksi-seksinya. Di stasi ada yang disebut DPS atau Dewan Pastoral Stasi, dan di lingkungan ada yang disebut DPL atau Dewan Pastoral Lingkungan. Nah, di sini saya ingin cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 8 tahun yang lalu, saya pernah menjabat sebagai DPL atau Dewan Pastoral Lingkungan. Saat itu ada kasus yang terjadi di lingkungan kami, yaitu seorang umat yang sudah pernah menikah secara Islam. Entah bagaimana ceritanya, lalu bercerai, tapi tidak di lingkup gereja paroki kami. Dia berada di tempat lain saat menikah secara Islam. Dan dia bercerai lalu kembali kepada orang tuanya. Pendek cerita, ia bertemu seorang gadis dan ingin menikah secara Katolik. Orang tuanya menghubungi saya bagaimana agar anaknya tersebut dapat menikah secara Katolik. Namun orang tuanya tidak menceritakan kronologi bagaimana latar belakang anak tersebut. Saya sebagai pengurus lingkungan atau DPL mencari tahu dari masyarakat atau tetangga dari keluarga tersebut. Dan saya mengetahui bahwa anak tersebut telah pernah menikah secara Muslim dan bercerai, kini ingin menikah secara Katolik. Di sekitar kami banyak gereja-gereja non-Katolik, dan mereka mulai berbisik-bisik, mulai mengadakan gosip bagaimana anak ini nanti apakah dapat diberkati secara Katolik. Namun saya saat beraudiens dengan orang tua anak tersebut, saya hanya mempunyai satu prinsip yang saya pegang, yakni gereja tidak boleh mempunyai jalan buntu, sebab gereja bertugas untuk menyelamatkan umat Allah. Itulah yang saya lemparkan kepada orang tua anak tersebut. Dan orang tua anak itu pun mohon agar anaknya diurus untuk dapat melaksanakan pernikahan secara Katolik. Pendek cerita, saya pun menghadap kepada pastor paroki dan menceritakan latar belakang anak itu. Pastor paroki mengatakan, baiklah, kepada anak itu dapat kita lakukan pemberkatan Katolik, pernikahan secara Katolik, dengan catatan anak tersebut harus lebih dulu mengaku dosa. Setelah ia mengaku dosa, baru kita adakan kursus dan semua prosedur pernikahan Katolik. Syarat yang dikatakan pastor paroki ini saya sampaikan kepada keluarga
dari pemuda tersebut. Tapi ibu dari anak ini menolak. Ia mengatakan, hendaknya jangan pala mengaku dosa. Biarlah langsung saja diberkati. Dia nanti akan kami bimbing untuk hidup lebih baik tanpa mengaku dosa. Kiranya langsung saja kursus pernikahan dan segera menikah. Ternyata di balik permohonan agar jangan panjang proses untuk menuju pernikahan, pemuda ini ternyata telah salah langkah bersama calonnya. Karena penolakan ibu dari anak ini untuk mengaku dosa, saya pun melapor kepada pastor paroki. Pastor, keluarga dari pemuda tersebut yang mungkin juga mewakili pemuda itu menolak melakukan pengakuan dosa. Dan pastor mengatakan kalau begitu dia tidak ingin diberkati secara Katolik. Nah, kemudian saya berkata kepada pastor tersebut, pastor, demi menjaga aturan gereja, sebaiknya umatlah yang mengikuti aturan, bukan umat yang merubah aturan. Dan saya tekankan kepada pastor paroki, jangan sampai pemuda ini diberkati di gereja tanpa sepengetahuan saya. Saat itu saya mempunyai keangkuhan. Saya memberikan syarat kepada pastor, jangan sampai pemuda ini diberkati. Jika pemuda ini diberkati tanpa sepengetahuan saya sebagai seorang pengurus lingkungan, saat itu juga pastorlah menjadi dewan pastoran lingkungan di lingkungan kami. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setelah saya membaca, merenungkan Injil Tuhan pada hari ini, saya pun teringat semua kisah ini. Sebab setelah anak itu gagal diberkati secara Katolik, orang tuanya mencari jalur agar anaknya tetap diberkati, yaitu diberkati di gereja non-Katolik, gereja lain. Dan memang mereka jadi menikah. Dengan Injil hari ini saya pun teringat bagaimana Yesus memberi perumpamaan tentang seorang gembala yang meninggalkan 99 dombanya di pegunungan dan turun gunung untuk mencari satu domba yang sesat. Saya melihat bagaimana Yesus rela turun gunung mencari satu yang sesat. Sementara saya pada masa itu membiarkan bukan lagi satu, tapi bersama keluarga pemuda ini meninggalkan gereja, atau dengan kata kasarnya membiarkan mereka tersesat. Artinya saya telah bertindak bertentangan dengan yang dilakukan oleh Yesus sendiri yang rela turun gunung. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya pengalaman saya yang menurut saya adalah pengalaman buruk, walaupun saat saya menceritakan kisah ini kepada rekan-rekan, banyak rekan-rekan yang mendukung saya karena dianggap mempertahankan keutuhan aturan gereja. Namun sekarang saya sadari, saya dan orang-orang yang mendukung saya telah bertentangan dan berseberangan dengan misi Yesus yang menyelamatkan satu yang tersesat. Karena saya telah membuat satu bahkan beberapa tersesat.
Saya lebih mengutamakan aturan daripada keselamatan. Saya tidak berusaha membujuk agar anak atau pemuda tersebut untuk mau mengaku dosa dan bertahan di dalam kawanan domba Allah. Tapi saya membiarkan dengan kebanggaan saya melepaskan mereka dari kawanan. Ini saya sadari sekarang sebagai dosa besar yang pernah saya perbuat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya dengan pengalaman kasus yang pernah saya lakukan, yang akhirnya saya sadari saya telah bertolak belakang dengan misi Yesus, tidak terulang pada saudara-saudariku umat Allah dimanapun kita berada. Meskipun kita bukan pengurus gereja, bukan pengurus lingkungan, bukan pengurus stasi, marilah kita bekerja sama dengan Dewan Pastoral Lingkungan, dengan Dewan Pastoral Stasi, dengan Dewan Pastoral Paroki, untuk sama-sama meneladani Yesus dengan turun gunung, dengan meninggalkan 9 domba di pegunungan dan turun gunung untuk menyelamatkan satu domba yang tersesat, bukan malah membiarkan dengan bangga domba-domba tersesat tidak mendapat keselamatan. Semoga dengan renungan hari ini kita menjadi pekerja-pekerja ladang Tuhan, gembala-gembala domba Allah yang berani turun gunung seperti Yesus yang rela turun gunung untuk menyelamatkan satu domba yang tersesat. Amin. Selamat Advent. Tuhan memberkati.